Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nazarudin, mahasiswa STIP Darul Fatah. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan matkul sejarah pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Jadi, untuk soal yang pertama ialah di sini dikatakan pertanyaannya, jelaskan pengertian pendidikan Islam secara etimologi dan termologi. Jadi untuk secara etimologi itu pendidikan Islam berasal dari kata didik dengan diberikan imbuhan pe dan berakhirkan kan, yang bisa berarti mengandung arti sebuah perbuatan atau cara dan hal lain sebagainya. Adapun secara terminologi bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik, karena dia dapat membangun potensi dirinya, baik memiliki spiritual keagamaan, kepribadian pengendalian diri, kemudian kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang melekat pada dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Oke, baik. Langsung yang kedua, jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Jadi hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, baik itu dengan akhlak, moral atau budi pekerti, dan penguasa ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga, jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Jadi di sini adalah pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional itu bagaimana? Jadi pendidikan Islam menempati posisi sebagai lembaga formal ataupun non formal, kemudian informal, dan keagamaan. Sedangkan pendidikan adalah pondasi dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, karena pendidikan itu sangat penting ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat ialah sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar pendidikan ilmu Islam ya. Jadi di dalam Islam itu ada dua sumber ilmu. Yang pertama itu Al-Quran dan hadis, yang kemudian dari sumber dua inilah muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi segala aspek, karena pada awal datangnya turunnya Islam itu kan Rasulullah sebagai hakim, jadi untuk permasalahan-permasalahan itu bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah, yang kemudian ketika Rasulullah telah wafat, terus kemudian banyak sekali perkara-perkara baru yang belum terjadi sehingga tidak ada hakim, jadi muncullah perkara hukum-hukum. Nah, makanya di hukum itu sekarang bisa dinamakan ijtihad, karena ada juga kita mempelajari dengan sejarah Islam, dengan mursalah, mursaha, dan urf atau kebiasaan. Dan adapun dasar dari pendidikan Islam itu ialah tauhid, ya, tauhid. Kemudian yang kelima, jelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Jadi di sini ada 3 pandangan. Sebutkan tujuan keagamaannya, tujuan keduniaannya, dan tujuan pendidikan menurut para ahli. Baik, sini saya akan jawab. Jadi pendidikan dalam perspektif Islam itu dia adalah bagaimana membentuk pribadi Muslim yang seutuhnya. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa menjadikan seseorang menjadi Muslim yang sejati, yaitu bisa menjadi lebih baik, kemudian sikapnya juga menjadi lebih baik. Nah, kemudian jika ditinjau dari tujuan pendidikan agama Islam itu, yaitu bisa meningkatkan keimanan, pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan Islam, yaitu penghayatan juga, kemudian kita bertakwa kepada Allah, yang kemudian kita juga berakhlak sehingga kita mulia, bisa mendapatkan kemuliaan, dan kita bisa berhidup
bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian adapun dengan tujuan keduniaannya adalah bagaimana pendidikan Islam itu agar kehidupan pribadi kita menjadi baik, kemudian sikap dan tata krama antar masyarakat itu bisa terjalin, ya. Kemudian pandangan ketika menurut pendidikan para ahli itu adalah mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri kita. Makanya ketika kita semakin mengembangkan potensi itu akan semakin bertumbuh dan berkembang juga setiap individu dari kita, ya. Kemudian yang keenam, jelaskan definisi dari pendidik dalam perspektif Islam, ya. Jadi di sini adapun pengertian dari pendidik itu adalah seseorang yang membimbing atau mengenali kebutuhan atau kemampuan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan dan menambah dan mengembangkan ilmu yang dimilikinya untuk ditransformasi kepada siswa dan selalu membuka diri terhadap segala kelemahan. Kemudian yang ketujuh, jelaskan kedudukan dan peran pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Jadi kedudukannya ketika kita tinjau dalam agama, ya, dalam agama Islam, kita memposisikan guru itu sebagai seorang yang mulia, karena guru itu bisa dikatakan jasa tanpa nama. Jadi para pendidik diposisikan sebagai bapak ruhani di sini dikatakan, atau spiritual father bagi anak didiknya. Kemudian yang ke-8, sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Jadi adapun syarat-syarat atau guru pendidikan agama Islam, yaitu seseorang pendidik Islam harus seseorang yang beriman, yang pertama. Kemudian bertakwa, kemudian berakhlak yang baik, kemudian berkepribadian yang integral, kemudian mempunyai kecakapan mendidik dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ke-9 adalah jelaskan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam, peserta didik itu adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ke-10 adalah sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Oke, jadi peserta didik itu adalah individu yang mengalami perkembangan atau perubahan. Jadi yang namanya murid itu adalah peserta didik yang dia itu kita ajari supaya dia itu sedang mengalami proses perkembangan atau perubahan, sehingga bagaimana yang membimbing itu harus membimbing dengan benar. Kalau misalnya kita membimbing dengan salah, maka peserta yang kita didik juga akan salah juga. Contohnya ketika kita memberikan sikap yang tidak baik, maka peserta didik itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Kemudian peserta didik memiliki beberapa dimensi yang penting. Jadi dimensi ini dapat mempengaruhi akan perkembangan peserta didik, ya, sebagaimana yang saya tadi sebutkan. Dimensi ini harus diperhatikan secara baik oleh pendidik dalam rangka mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan dapat disebut sebagai insan yang kamil atau manusia yang baik. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.